Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mas Sabrang dan Hendro Satrio serta Mas Fahmi dan rekan-rekan yang lainnya serta jamaah ma'iyah. Saya sudah terlanjur janji kepada Mas Fahmi bahwa hari ini saya akan hadir dan kebetulan ada tugas tadi di Pasar Minggu dan besok pagi subuh saya harus berangkat lagi ke Masjid Al-Bakri. Jadi sedikit aja barangkali yang ingin saya sampaikan berkaitan tentang manusia. Ya, tadi sudah diminta. Al-Quran pun sendiri sudah bertanya kepada diri kita sendiri. Tentang manusia, kita ini manusia dan Quran sudah bertanya hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi Quran itu bertanya kepada kita hal ata, bukankah telah datang kepada kalian alal insan yaitu manusia hinum minad dahri, di mana ada dalam satu waktu, dalam satu masa bahwa kita itu lam yakun syai'an madhkura. Kita itu belum jadi sebutan apa-apa. Belum jadi Nur Sofa, belum jadi Mas Hendri, belum jadi Mas Fahmi, Mas Sabrang, belum. Ya, kita belum jadi apa-apa saat itu. Maka perlu pertanyaan buat diri kita, kita ini manusia itu sebetulnya dijadikan oleh Allah untuk apa? Ya. Karena kita mengalami 5 fase ya, ada fase di mana kita pernah hidup di alam ruh. Kemudian pernah kita hidup di alam rahim, kemudian kita dilahirkan ke alam dunia, dan nanti berikutnya kita akan dilahirkan juga dari alam dunia ke alam barzah. Nanti dari alam barzah kita akan dibangkitkan kembali ke alam mahsyar. Ini yang pernah ditanyakan oleh Nabi Allah Ibrahim pada dialognya kepada Allah. Nabi Ibrahim tidak bertanya tentang kematian. Tapi Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Ya Tuhanku, tolong tunjukkan kepada aku kaifa tuhyil maut. Bagaimana engkau menghidupkan dari kematian kemudian menjadi hidup. Sementara pikiran kita hanya pada soal kematian saja. Ya, ada beberapa orang yang saya cintai ya. Di waktu yang sama wafat meninggal dunia. Pertama guru saya yaitu almarhum Kiai Sofwan Nidomi. Walaupun dulu di Gontor beliau adik saya. Adik kelas saya 4 tahun di bawah saya. Tapi ilmunya beliau luar biasa. Saya berguru kepada beliau. Dan 10 hari yang lalu beliau wafat. Pada saat maghrib beliau masih ceramah. Masih ngajar. Isya pun masih ngajar. Yang dia bicarakan cuma satu. Ya, di videonya saya lihat. Kita ini semua punya kain kafan. Cuman kapan waktunya kain itu kita akan kenakan. Yang kita nggak akan pernah tahu. Ya, karena kematian itu datang baktatan. Dia datang sekonyong-konyong. Padahal tidak sekonyong-konyong. Ya, karena pikiran kita terbatas, kita lihat kok tiba-tiba meninggal. Padahal sudah ada catatannya itu. Di Lauhul Mahfudz sudah ada. Ya, pada saat umur kita 4 bulan itu ada 4 hal yang sudah dicatat itu. Min amalihi, ya, dari perbuatan-perbuatan kita. Kemudian an rizkihi, tentang rezeki kita. An ajalihi, tentang ajal kita. Bahkan sampai skenario kita bakal masuk surga ataupun neraka sudah ditentukan pada saat umur 4 bulan. Sa'idun am syakiyun. Orang ini bakal masuk surga atau neraka itu sudah ditetapkan oleh Allah pada saat umur kita 4 bulan. Artinya kita nggak akan pernah tahu nanti di depan mau kiai, mau ajengan, ya, mau habib, mau ustadz, nggak ada yang tahu dia bakal masuk surga ataupun neraka. Jadi percuma dong, Pak Ustadz, ya kan? Ya percuma.
bahwa skenario hidup kita semua udah ada. Allah sudah ciptakan. Oh enggak percuma. Justru karena ketidaktahuan kita itulah tentang nasib kita harus merubah. Ajal kita harus rubah dengan apa? Dengan berpola hidup sehat. Ya. Kemudian rezeki ya kita harus berusaha. Dan kemudian apa lagi? Ya Sa'id Amsyaki, bakal bahagia ataupun bakal sengsara nanti di akhirat. Karena Allah sudah katakan kata Nabi la yarudul qadar illa doa. Tidaklah takdir itu akan berubah melainkan dengan kekuatan doa. Karena ketidaktahuan itulah kita harus terus berusaha untuk merubah nasib kita, untuk merubah apa yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka itulah yang kita hadapi saat ini soal sampai pada batas kematian. Sementara Nabi Ibrahim sudah lebih jauh menjangkau. Nabi Ibrahim mengatakan, hari ini tunjukkan kepada saya Allah. Kaifa tuhyil maut, bagaimana kau menghidupkan dari yang mati kemudian menjadi hidup. Allah tanya kepada Nabi Ibrahim, afalam tu'min. Apa kau enggak percaya kepada aku Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, bala, tidak, bukan itu ya Allah. Walakinna liyatma'inna qalbi. Untuk menenangkan hatiku. Untuk tidak ada lagi syak pada diriku, keraguan tentang kehidupan nanti setelah kematian. Tunjukkan kepada aku ya Allah. Liyatma'inna qalbi, untuk menjadi tenang hatiku. Bahwa nanti ada kehidupan berikutnya. Mas Gandhi sudah mulai nih. Masuk pada proses yang belum kita lewati. Alam barzah. Karena nanti ada 7 tuh. Saya pernah sampaikan di sini ada 7 langkah itu. Ya, bainal abdi wal jannah sab'u aqabat, antara hambaku dengan surga yang diidam-idamkan, yang dituju oleh manusia itu ada 7 langkah proses yang harus dia lewati. Ahwanuha yang paling ringan kata Nabi adalah al-maut, kematian. Jadi kalau Anda mau masuk surga ya proses yang pertama harus Anda lewati dulu. Apa itu? Mati. Pengen masuk surga? Pengen? Ya mati dulu. Ya. Harus Anda lewati itu. Yang kedua alam barzah. Yang ketiga ini yang ditanya oleh Nabiullah Ibrahim. Yaitu dibangkitkan di padang mahsyar. Yang keempat nanti ada di hisab. Kemudian ada di mizan, ditimbang. Kemudian ada lewat siratul mustaqim. Dan yang terakhir yang ketujuh yang paling berat. As'abuha al-wukub baina yadayillahi ta'ala idha ta'allaqal madlum bidholimin. Yang paling berat adalah berdiri di hadapan Allah atas kedoliman-kedoliman yang pernah kita lakukan di dunia. 1 triliun itu dolim itu. Kalau bukan duit dia, ya kan? Itu semua bakal ditanya tentang kedoliman. Ini kayak orang benar kalau begini ya kan. Jadi afalam tu'min, apa kamu nggak percaya Ibrahim? Tidak, aku pengen yakin Tuhanku. Ya sudah, Allah katakan itu nanti antum buka itu di Quran ada cerita tentang itu. Sudah sekarang kau pelihara 4 ekor burung sampai burungmu itu kenal kepada kamu, kamu kenal kepada burungmu. Ya, dirawat oleh Nabi Allah Ibrahim sampai dia kenal, sampai gradasi warna burung yang itu dia tahu semua. Oh, ini burung saya. Kalau dipanggil burung itu datang. Sudah Ibrahim, sudah. Sekarang kau sembelih burung tadi. Disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sudah. Sekarang kau cacak dagingnya. Kau cincang dagingnya. Sudah. Kau campur aduk semuanya. Dicampur aduk oleh Nabiullah Ibrahim. Sudah Ibrahim, sekarang ambil 4 mangkok. Karena burungnya ada 4. Kau taruh di setiap mangkok itu daging burung yang sudah hancur. Yang sudah menyatu dari 4 ekor tadi. Sudah Ibrahim, sekarang kau taruh di atas bukit. Ditaruh di atas bukit oleh Nabiullah Ibrahim. Sekarang kau panggil burung itu. Dengan kasat matanya Nabi Ibrahim melihat itu daging burung berterbangan. Menyatu menjadi satu dan utuh kembali kepada Nabi Ibrahim. Jadi jauh Nabi Ibrahim. Ya, langkahnya bagaimana nanti kita setelah kematian. Bukan pada saat bagaimana kita mati nanti. Karena kematian itu keniscayaan, semua orang pasti mati. Tapi yang sering kita lupa, apa yang nanti kita bawa bekal setelah kematian ini. Sudah cukupkah amal ibadah kita? Sudah cukupkah kebaikan-kebaikan kita? Kebetulan Mas Fahmi ya, beberapa bulan yang lalu, ada satu keluarga yang
Saya ngajar hampir 20 tahun. Dan saya diwakafkan hampir 4.300 meter tanah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya. Tadinya saya nolak. Saya cuma katakan saya udah tua, udah 64. Mungkin pesantren itu belum jadi, saya sudah wafat, saya bilang. Tapi saya ingat satu kalimat Nabi, in qomatis sa'ah. Kalau besok datang hari kiamat, di tanganmu ada bibit pohon, tanam. Soal berbuah atau tidak berbuah bukan wilayah kamu lagi. Sebagai manusia, ketika kesempatan untuk melakukan kebaikan itu ada, lakukan. Maka saya terima. Kemudian saya mulai ya, menguruk ya sampai hari ini sudah hampir 1.250 truk yang saya uruk. Karena berisi rawa-rawa. Ya. Dan insya Allah nanti hari Ahad, ya, tanggal 17, akan peletakan batu pertama oleh Kiai dari Gontor, pimpinan Pondok Gontor, Kiai Hasan Abdullah Sahal. Dan beliau sendiri yang memberikan nama Sibghatullah Al-Islami. Jadi Ma'had Sibghatullah. Ya, Ma'had itu pesantren, Sibghatullah itu celupan Allah. Sibghatullah faman ahsanu minallahi sibghat. Tidak ada warna yang paling indah kecuali warna yang Allah berikan kepada manusia. Dengan celupan itu, di situ ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Masya Allah, saya bilang syukran Kiai, makasih banyak, alhamdulillah. Cuman berat tantangan ke depan. Jadi tugas kita ini ya satu, sebagai manusia, terus jangan berhenti untuk menanam. Ya. Soal berbuah atau tidak berbuah itu bukan urusan kita. Mas Fahmi masih ingat itu cerita Kisrah wal Falah itu ya. Ya. Kisrah itu adalah raja, Falah itu petani. Makanya antum kalau lagi adzan jangan hayya alal falah, mari kita bertani. Ya. Yang benar hayya alal falah, nggak ada tasdidnya. Itu ada si Udin adzan jam 12 malam itu ya kan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, jam 12 malam. Geger Pak, RT RW geger. Wah, Udin di musolah didatengin. Lu gila lu Udin. Adzan apa jam 12 malam? Stres lu. Kata si Udin, bukan gua yang gila stres, lu yang pada datang. Loh kok gua? Tadi waktu subuh gua adzan lu kagak datang. Kenapa sekarang gua adzan lu datang? Ya kan? Bener gak? Ya, bener ya? Baru nyadar dia. Ya, jadi tadi ya Kisrah wal Falah. Kisrah ini raja. Raja ini selalu keliling ke kampung-kampung Pak. Kalau dia keliling, dia bawa tuh berkantong-kantong uang. Kalau dia suka sama orang, dia bagi. Pokoknya yang menyenangkan hatinya, itu dia bagi. Sampai satu waktu raja tadi bertemu dengan seorang kakek yang sudah rentak. Tangan udah gemeter tapi masih nyangkul aja. Raja itu berhenti takjub, dia kaget. Ma fa'alalat, apa yang sedang kau lakukan? Kata si kakek tadi, buta kali matanya raja kagak ngelihat ya kan. Gua lagi megang cangkul pakai ditanya lagi ngapain ya kan. Ya lagi nanem. Nggak salah maksud saya. Anda sudah tua, apa yang Anda tanam tidak akan Anda nikmati besok. Mungkin Anda sudah wafat meninggal dunia. Betul raja. Apa yang Anda katakan tidak salah. Ini benih pohon yang saya tanam mungkin saya tidak akan nikmati hasilnya. Tapi minimal kalau benih pohon ini tumbuh. Kemudian keluar tunas. Keluar ranting menjadi batang yang besar, daun yang rindang. Dan ada orang yang berteduh di bawah pohon yang saya tanam. Saya dapat pahala dari Allah, dapat kebaikan dari Allah. Subhanallah, kata raja tadi. Raja kalau gila ngasih duit. Dia kasih sekantong uang. Zih, anta, ini sekantong. Zih itu ungkapan kebahagiaan dengan memberikan hadiah. Ya. Zih, anta, ini sekantong uang buat kamu. Si kakek sambil megang sekantong uang, dia ngomong lagi, Raja, ada apa? Belum saya tanam ini pohon, sudah berbuah. Masya Allah, ya kan. Ya kan? Kata raja, luar biasa. Dikasih lagi sekantong uang lagi. Zih maratan saniyah. Ini sekantong lagi buat kamu. Luar biasa, cerdas kamu. Sambil megang 2 kantong uang, kakek tadi ngomong, Raja, ada apa lagi? Di mana-mana orang menanam 1 tahun berbuah 1 kali. Ini pohon belum saya tanam, sudah 2 kali dia berbuah, Raja. Ya. Kata raja benar juga ya. Dikeluarin sekantong uang lagi. Zih marotan salisa. Sambil pergi raja. Kalau gue di sini duit gue habis nih urusan sama aki-aki. Iya dong. Tapi cerdas sekali manusia itu. Kita harus menanam. Gak boleh berhenti nanam. Saya panas-panasan tengah hari di lapangan.
Subhanallah, saya ngelihat itu begitu urukan turun, itu bocah-bocah pada nyariin besi bekas urukan. Saya lihat ini yang salah siapa ini, ya kan? Sampai rakyat begitu susahnya, sulitnya. Siapa yang salah ini? Kalau ikan Mbak kita udah cukup buat negara ini, sudah cukup gitu. Menyekolahkan anak kita, mendidik anak kita. Terus lapangan pekerjaan dari mana? Tugas siapa, tanggung jawab siapa? Ini yang kadang-kadang kita lupa. Ya. Jadi kalau semua orang tahu tentang dirinya, hal ata alal insan, bukankah telah datang kepada kalian hinum minal dahri, di mana dalam satu waktu kalian itu bukan apa-apa, maka jadilah apa-apa setelah itu. Jadilah manusia yang punya nilai di hidup di dunia ini. Wujuduhu kawujudihi, keberadaannya betul-betul ada. Jamaah ma'iyah semuanya berada dan menjadi ada saat ini. Tapi ada yang wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya seperti tidak ada. Ya, dia nggak punya nilai apa-apa. Ya, jadi kembali tadi saya katakan Nabi Ibrahim sampai meyakini betul tentang hari kebangkitan. Pada saat hari kebangkitan, pada saat itu kalian akan dibangkitkan uratan hufatan. Maaf, telanjang bulat semuanya. Kata Nabi, hufatan dan tidak beralas kaki. Sampai Sayyidatina Aisyah bertanya, apa kami nggak malu ya Rasulullah? Kami dibangkitkan nanti pada saat di padang mahsyar, kami tidak mengenakan sedikit pun selembar pun kain. Kalian hari itu tidak berpikir lagi tentang diri kalian, berpakaian-pakaian apa yang kalian pikirkan, selamat nggak kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah waktunya Allah menghinakan manusia dengan sehina-hinanya. Mana jubah kebesaranmu yang dulu kau banggakan? Mana pangkatmu yang dulu kau agung-agungkan? Hari ini aku telanjangkan kalian semua. Tidak ada selembar benang pun yang kalian pakai. Aku telanjangkan kalian semua. Barulah orang yang beriman ditutupi auratnya. Ya. Ini jangan pakai ngomong nanti dibangkitkan telanjang. Wih, asik dong. Nah, ya kan. Di rumah aja biasa aja, kagak asik loh ya kan. Coba bayangkan Pak, kehinaan manusia saat itu, semua wajah tertunduk, nggak ada yang berani menatap Allah. Karena disitulah saatnya baru orang yang beriman ditutupi auratnya dan dipisah. Maka disebut dengan ashabul yamin, ashabul shimal, golongan kanan, golongan kiri, dan ada 3 golongan, mukmin, kafir, munafik. Dibagi 3 nih. Ya, tapi 3 itu dijadikan 2. Siapa? Ashabus shimal, golongan kiri adalah munafik dan kemudian orang kafir. Munafik itu ya tanda-tandanya kan ada 3. Kalau bicara banyak dusta. Nah, ini bapak-bapak yang punya bini 2 kalau bohong dulu, berarti udah 1/3 munafik tuh. Hati-hati ya kan. Padahal punya istri 2, ngakunya 1. Ya, papa sering keluar malam ini. Kali ada simpenan. Enggak, papa enggak punya simpenan. Padahal punya, udah 1/3 munafik. Ya. Ini saya bukan ngelarang punya istri 2 ya. Orang yang punya istri 2, Mas Abrang nanti di akhirat tuh, untungnya sholatnya puasanya nggak bakal diperiksa. Ya betul. Orang yang punya istri 2 nanti sholatnya puasanya nggak bakal diperiksa. Karena meriksa bohongnya aja kagak habis-habis, kagak nyampe ke sholatnya. Iya. Bohong lagi ya kan. Baru pengen punya 2. Jangan, udah 1 aja. Ya, 1 aja. Nanti Allah ganti istri ente di akhirat lebih daripada yang di dunia. Ibu juga sama nanti ya, suami ibu di surga itu bukan kayak sekarang. Kayak Nabi Adam. Saya kan pernah cerita. Nabi yang paling cakep Nabi siapa? Hah? Adam, bukan Yusuf. Tadi dibaca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu domirnya domir jamak tuh. Khalaqnal insan, kami yang menciptakan manusia. Nabi Yusuf tuh kami. Ada peran bapak dan ibu. Baru fayanfuh fihi ruh, Allah tiupkan ruh. Makanya kan saya katakan, lu baca surah Yusuf supaya anaknya cakapnya kayak Nabi Yusuf. Nggak mungkin lah. Bapaknya aja kayak begitu gimana ya kan? Bapaknya gemuk kayak begitu, gimana kayak Nabi Yusuf ya kan?
Bukan ente kesinggung aja bawaannya. Saya sterek. Montok ya. Iya. Kalau bikin Ustadz puas kan nggak apa-apa ya. Makanya saya bilang nggak ngaruh baca surah Yusuf. Tapi kenapa disuruh baca surah Yusuf? Supaya akhlaknya kayak Nabi Yusuf. Itu. Apa sih akhlaknya Nabi Yusuf? Nggak dendam sama saudara. Walaupun dia sudah di atas, di puncak, tetap diaku saudaranya. Bahkan dicari bapaknya itu, Yakub. Sampai kemudian ketika bajunya dibawa oleh saudaranya. Itu jauh jarak antara Mesir dengan Palestina. Itu bapaknya Nabi Yusuf Yakub udah mengatakan ini Arihai Yusuf. Aku sudah mencium baunya Yusuf. Ternyata kalian berdusta kepada aku bahwa Yusuf dimakan serigala. Itu kaitan antara orang tua dengan anak. Makanya maaf ya, kenapa Nabi tidak diperkenankan dididik oleh bapaknya? Kenapa Nabi tidak diperkenankan dididik oleh ibundanya? Coba, waktu umur 2 bulan ditinggal mati oleh bapaknya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinati abuhu Abdullah. Ketika kandungan Aminah sempurna 2 bulan, meninggallah bapaknya Abdullah di Madinah. Jadi sama sekali nggak kesentuh tuh Nabi dengan Abdullah. Dan ketika umur 6 tahun, Rasulullah diajak jalan oleh Aminah ke Madinah untuk dikenalkan nih keluarga Abdullah. Nih pamanmu, nih saudaramu. Nah ini kuburan bapakmu. Gembira hati Nabi kita melihat bahwa iya, aku dulu pernah punya orang tua. Aku pernah punya bapak. Dalam kegembiraan dia balik pulang dari Madinah ke Mekah. Di tengah perjalanan di Abwa, tiba-tiba Aminah sakit keras dan wafat meninggal dunia. Umur 6 tahun. Kenapa tidak Allah perkenankan Abdullah dengan Aminah untuk mendidik Muhammad? Karena genetika. Sekecil apapun keburukan orang tua akan menular kepada anak. Paham tuh ya? Kenapa anak-anak dimasukin ke pesantren? Karena genetikanya jauh dari guru ke murid. Tapi ke bapak, hati-hati jadi orang tua, jangan main-main ini. Maka kita sering lihat tuh kalau anak-anak badar kan, badar banget kayak bapaknya nih ya kan. Benar nggak? Dan ketika disuruh baca pun Nabi cuma mengatakan ma'ana biqori. Iqra, baca Muhammad, ma'ana biqori. Aku nggak bisa baca. Bukan bacaan yang mendidik Nabi. Iqra, baca, ma'ana biqori. Aku nggak bisa membaca. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan sertakan nama Tuhanmu. Pasti kau akan bisa membaca. Banyak orang yang pandai membaca tapi Tuhan ditinggalkan. Yang koruptor itu, wah titelnya depan belakang. Dokter Andos, dokter, profesor, MSc, MCK. Wah itu titelnya. Tapi ketika Tuhan ditinggalkan, bodoh dia. Sampai kata Nabi, bukan bapak ibuku yang mendidik aku, bukan. Bukan bacaan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku adalah Allah. Maka sempurnalah Nabi kita menjadi manusia. Ya. Paham tuh ya? Ya, kalau Nabi Yusuf apa tadi? Terpesona orang lihat tampannya Nabi Yusuf. Sampai tuh ibu-ibu kalau Nabi Yusuf lewat, nyayat tangan gak berasa. Pernah gak ibu ngelihat aki-aki lagi lewat sampai ke iris tangan kita? Tapi orang ngelihat Nabi Adam 70 kali cakepnya dari Nabi Yusuf. Nah ini kalau kita lihat, kenapa cerita Mi'raj itu nggak pernah diceritakan di dalam Al-Quran? Nggak pernah. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian menembus 7 lapis langit nggak diceritakan. Langit yang pertama ada di mana? Nggak ada yang tahu. Di atas jagat raya baru itu langit yang pertama. Semua di bawah langit yang pertama itu seperti serpihan debu. Naik lagi ke langit yang kedua, semua yang ada di bawah langit kedua seperti serpihan debu sampai langit yang ketujuh. Disitulah Jibril berhenti mengantar Muhammad Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kenapa kau tinggalkan aku di tengah perjalanan? Muhammad,
Di atas sana ada sab'una nuran, ada 70 cahaya yang tidak boleh ditembus oleh makhluk manapun. Bukankah engkau tercipta dari cahaya? Benar Muhammad. Tapi cahayaku terbatas. Listrik 5 watt, lu masukin 5.000 watt, hancur. Ya kadu daitu hayudi'u walau lam tamsasunar nurun. Allah adalah cahaya di atas cahaya. Hanya engkau yang diperkenankan masuk ke atas sana. Maka saat Nabi melesat masuk pada cahaya Allah, saat itulah Jibril berteriak dengan histeris. Apa kata Jibril? Hadal yaum Muhammad laisal bashar bal huwa nur. Hari ini Muhammad bukan manusia, dia sudah berubah menjadi cahaya. Hanya cahaya yang bisa masuk pada cahaya Allah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Makanya ente baca tuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syam. Stop. Anta nurun fauqa nur. Muhammad, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Kalau Allah nurun ala nur. Kalau fauqa masih ada batas. Tapi kalau nur tidak ada batas sama sekali. Melesat Nabi masuk. Kenapa peristiwa Mi'raj tidak diceritakan? Itulah di mana Allah mengangkat derajat Nabi pada ketinggian derajat yang tidak bisa dijabarkan dengan akal dan pikiran manusia. Nggak nyampe kita ngelihat ketinggian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, paham ya? Nah, jadi kembali tadi Ibrahim. Nah, kita tinggal ngelihat ke depan tentang kematian yang ada. Sebelum kematian tadi, jangan berhenti menanam. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nashta. Nanti akan ada malaikat yang mencabut dengan keras. Wan nazi'ati gharqa, dicabut ketika dia sudah tidak siap dengan kematian. Dia masih memikirkan hartanya, dia masih memikirkan jabatannya. Waktu kematian sudah tiba, dicabut dengan sangat keras. Dipaksa. Kain kapan harus kamu kenakan? Udah waktunya kamu. Tapi ada yang wan nasyitati nashta. Ada yang dicabut dengan kelembutan. Dan saat dicabut ruhnya, ada kalimat yang diucapkan oleh malaikat di akhir daripada kehidupannya di dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang ingin saya garis bawahi di sini, tadi Nabi Ibrahim dapat mutmainah enggak? Ketika dia lihat ya, burung tadi berterbangan. Nah, ada orang yang mati dengan ketenangan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kau sudah siap dengan kematian, kau sudah siap dengan hari kebangkitan. Kau sudah siapkan, Gandhi sudah siap untuk menghadapi kematian. Dia banyak pesan kepada kita, dia banyak menanam di teman-teman di antara kita. Kita seringkali lupa ketenangan di dalam saat kematian tadi, mutmainnah. Ketenangan pada saat menghadapi kematian karena kita tahu itu adalah pasti. Cuman waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Saya juga kadang-kadang malam tidur, apa besok subuh saya masih bangun. Ya Allah, teman-teman sudah banyak yang meninggal. Sudah banyak yang mendahului. Sementara kita semakin hari, ya semakin tua, semakin lemah. Ya. Saya sering ngebatasi waktu ya, teman-teman, orang tua, anak. Udahlah ya, istri saya, udah cukup lah. Apa nggak capek sih? Ya capek. Ya mungkin saya begini karena doa jamaah saya bilang. Ya, Alhamdulillah masih Allah kasih kekuatan, masih bisa nanam. Antum yang masih muda-muda jangan berhenti untuk nanam. Ya. Mudah-mudahan insya Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah kau kepada Tuhanmu. Gandhi pulang ya, udah cukup, udah banyak kau menanam, sudah cukup bekalmu. Irji, kalimat pulang dalam kematian itu adalah indah. Coba, dulu saya masih SD ingat tuh, kalau Pak Guru bilang anak-anak hari ini libur karena Bapak Guru, Ibu Guru sedang rapat. Waduh, itu tas kita lempar, ya kan tuh, pulang tuh. Sebetulnya indah kematian tadi.
Kalau pulang kepada Allah. Ya ayat Tuhan nafsul ma'inah irji, pulanglah kamu. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Barangkali itu ya. Ya, mengenang Gandhi ya, bahwa beliau sudah mendahului kita dan beliau sudah masuk pada alam yang berbeda. Ada apa? Ada orang yang bisa menembus waktu tanpa kehilangan waktu. Waktu akhirat berapa? 1 hari dunia, 1 hari akhirat, 1000 tahun. Ya, jadi waktu ini udah hilang nih sama Gandhi. Dia sudah tidak melewati waktu dunia. Tapi ada orang yang hidup di dunia, dia tidak kehilangan waktu akhirat. Menembus waktu tanpa kehilangan waktu. Siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi enggak kehilangan waktu akhirat dan juga tidak kehilangan waktu dunia. Dia menembus waktu akhirat tanpa kehilangan waktu dunia. Coba hitung. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. 1000 kita bagi 1 hari 24 jam. Berapa? Ente matematika ente payah amat ya kan. Itu ada handphone. 1000 dibagi 24, 41,2. Jadi orang yang sudah berumur 41,2 tahun sama baru hidup 1 jam untuk ukuran akhirat. Gandhi baru 1 jam. 42. Gandhi 1 jam. Sebentar. Saya 2 jam belum. Ini 1,5 jam mungkin. Lihat Ashabul Kahfi. Dia tidur berapa? 309 tahun dibagi 41,2. Baru 7 jam dia tidur. Tapi dia sudah melewati waktu akhirat hampir 309 tahun. Semua kejadian-kejadian yang bakal terjadi di akhirat sebetulnya kita bisa baca di dunia ini. Bukan tidak mungkin kehidupan yang begitu lamanya, perputaran waktu yang begitu lama nanti di akhirat. Ente ngeliat istri ente lama cakepnya. Sekarang bentaran. Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun udah mulai berubah. Tapi waktu akhirat begitu panjang. Ya, jadi sekali lagi pesan saya itu saja. Ya mudah-mudahan almarhum Gandhi Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Dan beliau sudah banyak menanam di tengah-tengah kita. Dan kita yang sering bersama dengan beliau jangan berhenti untuk menanam. Ya, terus menanam. Sampai pada waktunya mungkin Anda tidak akan menikmati tanaman tadi. Tapi nanti anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita akan melihat tanaman kita. Jangan bikin catatan buruk dalam hidup. Karena itu akan jadi catatan buat orang-orang sesudah kita. Ya, nanti tuh yang 1 triliun catatan tuh. Panjang tuh buat anak-anak cucu nanti. Maka berilah catatan yang baik buat anak-anak kita. Insya Allah. Ya itu saja. Ya, Mas Fahmi. Ini bukan dikasih kunci saya. Ini ada alasan saya. Karena tadi ceramah di pasar Minggu. Ya kan. Nanti sampai rumah kok malam amat. Lama naik ceramahnya saya bilang. Ya. Nah, mampir dulu kemari ya kan. Alhamdulillah. Bukan takut sama istri. Bukan. Ya enggak. Saya enggak takut sama istri. Istri aja yang kebangetan berani sama saya. Ya kan. Bener. Ente pernah dengar enggak? Wah itu lakinya ngopi mulu. Sampai istrinya bilang, ini aki-aki kagak berhenti ngopi. Diomelin. Seraki-aki gak punya pikiran, ngopi mulu. Bantuin bini kayak. Kata lakinya karena diomel mulu. Lu kebanyakan ngomong lu, gue masukin sumur lu. Kata lakinya kan. Dulu orang Betawi kan ada sumur tuh. Bininya mentang-mentang badannya gede. Kalau berani lawan, gede badan bininya, badannya gede. Ya kan? Gitu. Kalau berani, ayo masukin ke sumur. Suaminya lupa diri. Digotong bininya dimasukin ke sumur. Habis masukin sumur dia ngopi lagi. Udah 1/2 jam dia, ya Allah. Bini gue di sumur ya. Ya kan? Akhirnya diturunin ember. Digoyang-goyangin. Wah nyangkut nih bini gue nih ya kan. Ditarik kreat, tarik lagi. Yang muncul bukan istrinya. Makhluk rambutnya panjang, matanya merah. Man entah siapa kamu? Saya adalah jin penjaga sumur ini. Udah 400 tahun saya tinggal di sumur ini. Lah bini gue mana? Justru gue naik ke atas, bini lu lagi ngomel mulu di dalam sumur.
Apa kata lakinya, lu baru setengah jam, gua 30 tahun diomelin mulu. Dah, usi nafsi wa yakum bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.